Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji teng putih-putih cerita, kowe tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktane Allah ya maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk ruhin delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno ruhin mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh, ya zuhur, ya asar. Mulane dawuh Abu Hasan Asy'adzali, pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nek eling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngrasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidis syaitan iku rekadayane setan. Mulane kula dadi kiai PD ku tak elmoni kula. Kula ya duwe dosa ya eling. Tapi kon eling terus semua. Piye-piye nikmate Allah ganjaran ya akeh kula salat subuh ya salat zuhur malah eling terus nabar salat. Mangane kula kuwatir ngono arah salat meneh kok eling terus bar salat. Mergo kena eling dosa terus akhirnya kayak dadi mbalek gak wani, mulang gak wani, ngrumat musala gak wani, ngandani keapian gak wani. Mergo ngrasa awake dhewe urung bener. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kok eling dosa. Mulane pintere Kanjeng Nabi banyak nabi ku nabi tenan. Marai sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa ahdika mastata'tu. Dungane sebut istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti kula sowan jenengan beto nikmate jenengan. Piye-piye kita diparingi subuh, zuhur, asar. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Kula sowan jenengan nggih beto nikmate jenengan. Meskipun wa abu bi dzambi kula iki nggo dosa. Jadi fair. Jadi misalnya kesuwan pangeran dia takoki, "Ken, kowe ning dunya apa wae?" Nggih salat Gusti, subuh, zuhur, asar berjamaah, nggih ngaji. Ngaji Gusti, kalau tiap Gus Watang Yogyo ngaji, nggo ngarep. Wah, terus semua buat kabeh-kabehan. Ya dosa barang kan. Nggih Gusti, nggih dosa. Semangat di pas dosa pas ganjaran. Nggih udah-udi Gusti. Jawabnya jujur. Bojo geman muni dosa tok, kena muni dosa tok berarti mengabaikan nikmate Allah. Saiki misalnya kita bedheki. Ruhin 24 jam kumpul aku. Misalnya lho, Ruhin 24 jam kumpul aku. Esok tak kei kopi, jam 8 sarapan, jam 12 mangan. Jam 5 mangan meneh ngopi. Barisa ngemi. Pancen bayar dosan mangan nggih. Bariku mangan bakwan. Terus di antara hari-hari itu Ruhin tak sentak. Celek, cak goblok, cak kriting, bocah jelas. Terus dekne mau eling-eling ngomonganku tok. Gus Bak udarane aku elek. Iku tok sing dieling-eling. Aku gelo gak kira-kira. Prestasiku ngekeki mangan ping 5, ngentekno beras, ngentekno mie. Sing dieling-eling mau sisi-sisi omonganku celek iku. Yo gelo aku. Lah mulane Allah dawuh fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kowe iku eling nikmate Allah ben dadi wong bejo. Mergo kena eling dosa tok ngruntuhno semangatem bela izzatil Islam wal muslimin. Mulane dawuh Imam Abu Hasan Asy'adzali, kowe panut mazhab kula niku toreko kula Syadziliyah, bapak kula Syadziliyah. Meskipun kula nggih Naksabandi wong riyen kula dijenengno Bahauddin mergi bapak kepengin kula niku untuk barokah Bahauddin Naksabandi. Tapi bapak kula toreko Syadziliyah. Dawuh Imam Abdul Hasan Asy'adzali sampean delok teng kene hikam. Nak teng kitab kula nomor 15. 13 nomor 15 juz kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iku dawuh Abdul Hasan Asy'adzali, waswas iku apa? Wong Islam dielingno dosane terus nganti ra terlibat ngurusi masjid, ngurusi pondok, ngurusi keapian mergo ngrasa awake urung suci. Akhirnya semua wong Islam mengabaikan kebaikan. Lha iku akal-akalane setan. Ngono iku akal-akalane setan. Mulane aja geman nyentak anak ora kok. Wah anak jajan 1000 entek, 2000 entek, 10000 entek. Wah anak jajan terus ngene. Terus iku jam piro? Misalnya anak jajan sampai sekolah jam 7, berarti jam 7. Engko bar sekolah jam 1, jam 1. Peturu jam 09, berarti lagi 3 jam. 3 jam nak sedina 24 jam kan 21 jam gak jajan. Terus iku ning ndi jajan? Kuwi mboten ate kula nyentak anak. Bocah kok amen jajan mboten ate. Kula wedi pangeran takoki 24 jam kalong 3 jam kok terus-teruse ning ndi? Wong anak kula nek esuk ya subuh nggih jamaah, bar magrib ya ngaji. Bojo kula sering tak elingno.
Kus bocah mbok longgar mari sok ben nakal. Longgar apaan? Mampunya menjajan terus. Terusnya pirang jam. Mau yo ketok yo subuh ya sekolah ini jelo kelas saya mulai jam 7 sampai jam 12 menit. Ngaji yo bar magrib meh nganti isya. Ketoke terus belajar terus salat. Ketoke luwih akeh iku ae men omong yo. Takok. Padung bela anak lho ora aku kadung marek pangeran. Dadi pokoke aku hubungan gue pangeran eling sing nikmat-nikmat wae wis ora eling di. Ya pancen iku perintah pangeran. Fazkuru ala Allah. Ala iku maknane nikmat apa musibah cek tak jawab. Misale ki bojo judes nuntut dhuwit macam-macam. Kowe aja eling iku tok. Kowe nuntut kowe iku wis bener. Misale nuntut lanangan liya iki, misale bojo njuk wong lanang liya. Ana wong ganteng jaluki dhuwit, kowe malah bingung to. Wis bener jo kowe iku wis bener, berarti normal lah bojoku njaluk aku iku normal wis bagus. Paham nggih? Terus ketika bojomu ngamuk, Mas, iki wae bar listrik wae blonjo entek sakmene kok pokoke mau sakmene bagus rasional. Mang kebutuhannya banyak kok tak kei sakmene. Bagus, motanya masih jalan. Kowe eling-eling sing bener to. Wani wong lanang misale banting gelas. Bagus lah, banting dasku malah koyo opus das. Jadi dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Paham gitu? Jadi kena bojo banting gelas. Sekali-kali dia apresiasi. Dia milih banting sesuatu yang enggak ada pidananya. Coba kalau banting anak saya, itu kan pidana. Loh, bagus kan milih sesuatu yang enggak ono pidana nih. Berarti kan otaknya masih bagus. Lah ya misalnya banting Quran murtad, banting manusa kriminal. Terus dia otake jalan milih gelas. Pemenang nak gelasnya plastik bagus lagi. Hanya lebih tidak itu lah, tidak masalah. Lebih bagus lagi. Lah iku aku hebat. Kula nu tambah yakin, ainul yakin nak Rasulullah habibu anjen kekasih pangeran. Tekan istighfar wae Nabi cek marai abu ulaka bini amatika alayya. Kula balik jenengan nggih beto nikmate jenengan. Mbak semuanya dihabiskan eling dosa. Malah nak jari Abdul Qasim Al-Qushairi, wong istighfar kok eling dosane wong sombong. Wong istighfar kok eling dosane iku wong sombong. Lah terus eling apa? Eling jembare rahmate Allah. Aja eling dosamu. Kok nek eling dosamu, berarti seakan-akan kowe terus istighfar nangis eling dosamu. Bareng eling dosamu terus gak nyaman ke urip pembe Allah. Mestine kowe eling, ya Allah, kula nate dosa kok jenengan tetep sahno mujalasah mbek jenengan. Kula nate dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuwun sepuro, ya Allah. Betapa besarnya hidayat Engkau. Jenengan ngertos nak kula nate dosa tetep jenengan tarik, jenengan angkat sehingga kula purun istighfar. Mumpun ngoten jenengan mensifati diri Anda bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Jenengan dat sing paling kathah nyepuro. Nyepuro nu kathah menghapus. Mumpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiran katsira. Kula niku zalim kathah salah kula kathah. Akhirnya nyifati apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro namung jenengan. Faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim. Jenengan sepuro, jenengan dat sing akeh nyepurane. Sehingga kita asik nyifati Allah, Allah Ghafur, Allah Rahim. Ora malah larut eling dosane. Bariku nutuk-nutuk bathuk. Susu wiridane gak astagfirullah, nasib. Lha iku setan, ngene kuwi setan. Wiridane wong ngono iku gak ana ilmune, bareng-bareng muni nasib. Dasar wong elek. Malah ngumpat-ngumpat. Ora ono segot istighfar dasar wong elek, dasar nasib. Segot istighfar yo astagfirullahaladzim, astagfirullah. Lah apa aku dhisik anut setan. Dadi akhirnya ngene iki, ora ono segot istighfar ngene iku. Segot istighfar iku Rabbi ini dalam tu nafsi, lu mangke ora ono segot istighfar kok. Dasar wong elek, dasar. Lha iku jare Abdul Hasan As-Sadali, setan ngelingno kowe sisi-sisi apike Allah, maringi hidayat ngelingno kowe sisi-sisi elem. Akhirnya kayak dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah. Akhirnya kowe mau frustasi. Lah wong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini. Dijak ngurmat masjid, madrasah kula piyambak dereng bener, ampun ngajak kula. Mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaroh, ya jadi ajang kafar. Orang kok malah karena merasa tidak soleh, tidak berani tampil. Lo soal gue mau tampil sok suci gampang, toh sementing rasa mimpin toh.
Gitu, nggak asal gak melok mimpin kan gak sensitif toh. Sing sensitif kan kayak mantan LP terus mimpin sok suci pidato. Jauhi segala maksiat. Lah opo kayak dadi wong tobat ada pidato bareng. Wong kan mencep. Kowe iku sapa dhisik kan gitu. Tapi nek tobat meneng masjid nyapu, paham gak ya nyapu, bariku ngresik-ngresiki, sandale kene mbok toto. Wis ber. Misale kon nyambut ben sambut acara sekali-kali ki itu hasanah mau itu gitu. Sing pun ki sing dereng mboten pun. Pokoke ngomongnya sini terat, sing pun ki sing dereng ya ampun, empun nggih ngoten mawon ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Lah klirune kadang tobat anyanan terus sok suci. Seakan-akan dia terjauh dari saya iku perkara. Paham gitu, dadi madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik, wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya ndak zina, hari ini saya ndak selingkuh, hari ini saya ndak minum narkoba. Wis wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin jah gak zina gak narkoba gak wong tangi turu alhamdulillah mau turu gak maksiat engko ngombe alhamdulillah gak nyabu wis wali tenan. Lan nek ihya ana cerita ulama takoki pangeran, "Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa?" Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng ihya teng kitabur roja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik jenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus jare pangeran dawuh pangeran, "Setak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe sangu apa?" "Sangu napa Gusti?" "Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan." "Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nak ra syirik di sepuro." Wis ngono ta. Wis langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngowah-ngowah getun, lha apa gak ngomong ngono perkara. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha, terus anake wakal nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering ngomong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih menyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan cek normal bagus. Jenengan cek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Kuwi niku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nek melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Di bojo apa? Rasional. Jadi bojomu ndek pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung kok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane ku regani. Semulai sadar. Kang seminggu suwane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki pun nikmat, pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobatin Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh tedire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo tedire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nak ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki.
Kita ditugoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu, terus gak gelem memberi peran ning Islam, alasane tahu di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene, lha ya leh, misale maling iku terus ngisi jeding masjid, ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali. La opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau terus padahal misalnya ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah saiki misale wong fasik ngrasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot toh. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Lah ini dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam iku sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi napa? Wahda dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Dunya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ku ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah, yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau, yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirannya ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi ngelawan setan gak ngono. Layati bil hasanati lanta, yang mendatangkan kebaikan tidak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kowe bernakal, bersalah. Bariku kowe tobat, terus kowe ngeling-eling, ya Allah, jenengan cek saya ini. Mun ngertos kula salah, lu kok jiran paringi tobat. Apik tenan jenengan. Padahal kula nak salah teng majikan donya langsung dipecat di PHK. Niki kula salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kula saged salat, saged zakat, saged sedekah. Saya jenengan. Akhire maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhire muji-muji pengira. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nek kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong ngono. Paham ya? Wis kowe ra cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asy'ari. Lah nggih, misale kados kula ngeten iki, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nek eling terus kan ijek trauma kan? Lah iku dawuh Abdul Hasan Sadali. Wong saleh-saleh ku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fillah. Kan kata tuh yang soleh, tidak ngurmat masjid, madrasah. Buatan awak kulo gitu saya kotor, kulo nu saya sinten. Ini gue buatan angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kulo balen sing ra oleh nu nopo mimpin. Nak mimpin nu kedah tiang soleh sing rodok spesial, ora kudu ideal. Bisa kulo ya rodok pantas lah, ora pati berdua nemen-nemen. Tapi nak orang mimpin buatan masalah. Paham ya? Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus ndonga supaya ndonga sampean ndonga supaya ndonga piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk thariqah mu'tabarah selain Naqsyabandiyah Qadiriyah napa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu nggih hikam niku meneng mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abil Hasan napa Asy-Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab nopo hikam sampai darani hikam atau iya ini madhabi nopo atau iya mereka atau iya itu maknanya
Sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut Hikam Athaillah. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet nggih mboten. Ya wong waras wonten mawon. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda mek waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iya mimma lil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh ndak? Boleh ndak sama siapa saya? Ndak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh ndak? Ndak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja ndak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wonge ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh iku wong waras ngono maksudnya. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi. Ndonga kok terus kaya sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok mbok elingno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok janut aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten apa. Dadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Nggih kula waca Arab ya mawon engko napa. Nggih bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa hafalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta ya male salaka mimalil makhlukin afayubihu laka antatta ya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah ngelarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing milike Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksudno tiyang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak ya Allah. Kowe ora usah GR sok ben mesti bener, iso wae saiki bener sok ben salah. Kamu juga enggak usah merasa salah. Iso wae saiki kira saleh sok ben saleh. Ya sudah itu hak ya Allah, sudah ndak itu. Terus ngendikane beliau ini Ilahi kullama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa dosamu akeh terus rawani donga, ngerasa salahmu akeh terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam. Gusti kula nak eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nak eling lomane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindos wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Tapi nak eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lu'mi antaqani karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmatnya jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak. Tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya,
Ning rungokno tenan nggih. Misale jenengan salat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ndak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita salatnya ndak diterima Allah. Tapi cara mazhab Sadilah berpikir gitu itu ndak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditakdir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa ora, ijo eling terus. Nanti setelah zuhur ya begitu. Eling terus, tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga mazhab Sadiliyah itu sampai mengatakan begini. Orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kok sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah. Saking syukur kula, iku duhur kula makome. Ya nganti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ngene kurang. Pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur gerwong wis sujud niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, delamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasannya ulama ini masuk akal. Saiki nak diwalik. Ana Zaid yang muslim. Bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud nggo pangeran. Syarat. Nggo syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sah nggo dadekno murtad. Yo, dadi ulama yo macam-macam. Mana kau jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wallahu a'lam sih yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik ora. Wallahu a'lam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku iki kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ana kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semuni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, Engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dia masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jadi katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tah kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu
kekasihnya. Dia malah Israel marah Ibrahim, kata Allah, nggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh ya mati saya kira. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama koyo-koyo logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan, ono tah kekasih rasiap ketemu kasihnya. Nah kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah ya, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas ya, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok gurih. Nak komen taqabbal wa minna minkum taqabbal. Ya Karim pasti dia kok kiai sableng. Jenazah kok apa? Gurih. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian tentang buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umpiro wae keselen dakokno. Enggak mau urun. Wong saya miskin, enggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang karena untuk konsumsi orang miskin. Dan gitu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, inginnya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi. Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuqtawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhum. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Nah ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, bu ini saja disembelih supaya kita bisa makan. Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri, mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo, duwene wi itu kayak no wi. Jika kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan, ya akhirnya ya iso mangan wi. Jebule wi ku ya enak ya. Santri ya seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan, medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan winya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab Hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab Hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wos, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda
sama orang-orang cantik di Jakarta. Pernah nggak kamu bilang itu sombong? Enggak kan? Setelah kamu bilang, Mbak aku ingin kenalan Mbak sampeyan, terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama, semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur, termasuk bahasa saya, buyut saya tuh. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Dawud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga nggak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo, Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor satu didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, oh so acara di kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampean. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadharra. Bukan fis sarra saja, ketika wadharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid agama tetap jalan kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata. Masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apa yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja enggak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habib Bidin mesti mau beli Innova karena level orang elit. Jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sudah kok hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu maksud saya. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo ui, nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, grogolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup karena yang miskin itu mayoritas.
Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Itu yang diceritakan di perang Tabuk. Mimpa di maka tayazihu qulubu fariqin min. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok, ya kira-kira berapa kilo lah. Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi, ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah, Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemerdekaan. Ya itu saja sebagai mukaddimah Hairi Santris. Terusnya ngawas Minhajut Thalibin. Ini sudah sampai bab salam. Kemarin bab sujud, sekarang bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di beberapa di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar. Padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap yang ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni nama fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wathani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum. Qultu al asoh al mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi al asoh harus assalamualaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih perkhilafan ulama itu rahmat. Ya saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya, nomor 11 itu wasani asyar iku assalamu. Ya terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu Dewi Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibu niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Sholat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Sholat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan macam-macam kan. Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang, saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok
Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafat-lafat seperti ini itu apakah wiridan apa adat? Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebenarnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, ini Habibin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah itu kalau kita bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam, ya ribet. Memang ngadepi orang nggak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun, tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampai ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut bulan balen ini. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan, tapi itu enggak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga enggak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, habis takbir ya sudah, ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Oh semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung, ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang, ada yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyuqu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap. Jika kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Membawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa?
Madzhab geblek atas. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki telepone wong saya wae golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Dia itu sholat bedino atau kursus bekulol. Bareng apa kaji oleh takok terang, tak takoi. Sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji. Coba, sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam itu kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, bayar. Nak sholat rasa nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita mengikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya, cobalah. Padahal Rian Raden Asnawi di Karang pesolatan, supaya orang itu sholatnya benar ya, sholatnya benar ya. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, tidak boleh. Itu Pak Kapolres, kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai itu. Dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat pakai kaos neng tengah hutan, rasa sholat aku ranggo jubah, ribet kan. Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya. Barokahnya perilaku Jabir ini orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan.
Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul bi qadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, yo ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu, ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat kita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi diganti. Nah, itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing genteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai wis alim ganteng. Pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mengenai kalau Gus Nuzul nak kiai kok pas-pasan pun mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Tapi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan itu. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi saya santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar itu at-abtaman ba'dak at-abtan ngel-ngel no siroman ing wong ba'daka saustis siro. Aku terlalu bener sih repot aku ini pengganti. Enggak aku maksa soleh tetep ora kaya Abu Bakar. Maksa soleh nek kaya nek soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kayak ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu sama selain istrinya kan dosa. Ya, berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu tidak ada. Ithmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadhaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatoan seperapat neng omah ngomel mbek bojone, ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah ngelamun rokokan wis delok tikus liwat lumayan ra delok gambar porno.
Itu ada ulama yang berpikir itu, karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taroka zina wa taroka sariqah wa taroka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarokal ma'asi kasirah. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusyuk, hadza tarokat tahajud wa tarokal witra wa tarokal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo aja melarat atau cocokan melarat, itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ipine terus cocokan. Ndak kowe piye Kang, gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodok wae Kang. Oh, itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Padahal dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi, sekali-kali muji orang ya. Jadi kalau ada orang tidur hadza tarokal ma'asi, alhamdulillah, meskipun ya rada damamu sih tarokal ma'asi wa tarokat taat. Ya sudah lah, enggak apa-apa lah, tapi nah di sini terus kualitas. Nah, dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur aja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wa shimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya, jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah satruse alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda alaih wahum yanwauna napa arrodda alaih. Jadi wahum yanwuna arrodda alaih, jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus
sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mubilan biwajihi alal hadirin, jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andekan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andaikan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Karena apa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namun astagfirullahaladzim, itu sebetulnya memaklumatkan. Yo nak niat banter nyentak pangeran usah istighfar bianre gak sopan blas astagfirullahaladzim, itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nah aku ape makmum masbuk sing ijek salat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Ya sedengan gitu maksudnya, sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuh itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada